Gara-gara di dalamnya tersimpan kapas penutup mata mayat, lemari ini sering menimbulkan keanehan. Dihuni arwah penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda semuanya. Berjumpa lagi bersama Rio Ifada Channel. Oke, untuk kesempatan hari ini ada cerita menarik yang bisa kita simak ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus di sini dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jom, mari kita mulai. Hantu bisa berada di mana saja. Bisa di darat, laut, udara, bahkan di tempat-tempat yang lebih kecil seperti almari. Itu pula yang terjadi di salah satu masjid. Di area masjid ini, persisnya di ruang sekretariat, terdapat almari besi yang sering menampakkan keanehan, sehingga akhirnya disebut almari hantu. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut sempat pusing dan ketakutan dibuatnya. Cerita nyeleneh ini sempat beredar sampai beberapa waktu lamanya. Sebagai pengurus sekretariat remaja masjid setempat, dia memang sering bermalam di masjid itu, terutama bila ada kegiatan. Sebut saja Arif. Suatu ketika dia tidur di ruangan yang ada almari besi itu, yang selama ini memang terendus ada cerita mistiknya. Beberapa saat ketika dia tidur di ruangan tersebut, ia merasa seperti ada sosok makhluk aneh yang melangkahi tubuhnya, sehingga dia merasa merinding. Waktu itu saya terjaga. Anehnya ketika mencari-cari ternyata tidak ada orang lain kecuali saya. Kenang Arif. Dalam keremangan ia melihat seperti ada semacam makhluk yang lenyap dan masuk ke dalam lemari besi. Lalu saya mendengar seperti ada suara orang berdiri dari dalam lemari itu. Sampai saya hampir terkencing-kencing dibuatnya. Tambah Arif lagi. Sejak itu ia mengaku tak berani lagi tidur dalam ruangan yang ada lemari hantunya itu. Saksi lain sebut saja Arman, bujangan yang sehari-hari berada di lingkungan masjid dan hampir tiap malam tidur di ruangan yang ada lemari besi itu, mengaku dirinya paling sering diganggu oleh hantu penunggu almari. Karena ia termasuk orang yang berani, beberapa kali Arman nekat tidur di ruangan yang ada lemari aneh itu. Suatu malam sebelum berangkat tidur, ia lupa membaca doa khusus pengantar tidur. Ia langsung mematikan lampu dalam ruangan tersebut, sehingga suasana berubah menjadi gelap gulita. Karena sudah ngantuk berat, ia pun langsung pulas. Tapi sesaat kemudian seperti ada orang yang mencekik leher saya. Saya bermaksud melawan, tapi saat itu juga saya seperti ditindih oleh sebuah batu yang besar sekali. Kisah Arman. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya sampai di kerongkongan. Beruntung Arman masih ingat membaca ayat-ayat pengusir hantu, sehingga hantu itu melepaskannya. Setelah itu Arman bangkit dari tidurnya. Ia segera menyalakan lampu, sehingga seisi ruangan terang benderang. Tapi aneh, tak ada orang lain di ruangan itu kecuali dirinya. Hanya meski sangat samar, ia mendengar suara napas seseorang yang sangat berat. Setelah saya cari-cari, suara itu sepertinya berasal di dalam lemari itu. Lain lagi cerita Syahid. Seorang bapak berputra satu adalah saksi lain yang telah berada di lokasi tersebut semenjak 6 tahun silam. Sama seperti yang lain, ia pun mengaku pernah diganggu oleh hantu penghuni almari besi itu. Suatu ketika karena dirinya merasa capek, tanpa sengaja ia tertidur di kursi panjang yang ada di ruangan itu. Meski malam waktu itu ruangan ada dalam keadaan terang benderang, seperti setengah mimpi, tiba-tiba Said merasa ada seseorang bertubuh tinggi besar yang hendak mendekati dirinya. Said ingin lari, tapi punggungnya seperti menempel pada kursi. Sementara itu, makhluk hitam yang bertubuh besar itu kian mendekat dan hendak mencekik lehernya. Beruntung, Said mengucapkan istighfar dan langsung bisa membuka matanya. Aneh sekali, ruangan yang semula terang sudah berubah gelap.
Sepertinya ada yang sengaja mematikan lampu. Tak kalah aneh, dalam keadaan serba membingungkan itu, Said masih sempat melihat sekelebat bayangan hitam yang masuk dan menghilang ke dalam lemari itu. Setelah berdiskusi dengan beberapa teman lainnya yang juga merasakan ada keanehan dengan lemari besi itu, Said akhirnya punya inisiatif untuk mencegah gangguan hantu almari itu dengan cara yang sebenarnya sekedar mencoba-coba. Metode yang digunakan Said adalah dengan meletakkan Al-Quran di atas almari tersebut serta menggantungkan tasbih di gagang pintunya. Dengan cara ini, Said berharap hantu tersebut tidak mengganggu lagi. Apa yang dilakukan Said rupanya ada juga benarnya. Sejak ditaruh Al-Quran dan tasbih lemari itu tidak menunjukkan keanehan lagi. Tapi di antara petugas masjid di sini jarang ada yang berani tidur di ruangan itu. Makanya ruangannya kalau malam selalu digelapkan. Ustadz Maulidi adalah orang yang paling tahu tentang seluk-beluk adanya hantu di dalam almari besi itu. Sebab dirinya adalah orang yang dipercaya sebagai imam di masjid itu. Ayah dari dua orang putri ini membenarkan cerita-cerita menegangkan sekaitan lemari besi itu. Memang dalam almari itu ada yang tidak beres. Dikatakan ketidakberesan almari itu bersumber dari adanya dua kapas penutup mata jenazah yang masih tertinggal di dalamnya. Diceritakan suatu ketika ada seseorang yang meninggal dan dimandikan, dikafani dan disolatkan di masjid itu. Nah, waktu itu terjadi kelalaian. Jenazah tersebut lupa ditutup muka dan matanya dengan kapas. Padahal kapas itu sudah disiapkan. Cerita Ustadz Maulidi. Untuk membuktikan kebenarannya tersebut, mereka bersama-sama membuka lemari besi. Benar, kapas itu ternyata masih tersimpan di dalam lemari besi yang selama ini menimbulkan fenomena aneh. Dan ketika mendekati lemari itu memang terasa hawa wingit yang sangat kuat. Ustadz Maulidi sangat yakin dua kapas penutup mata yang tertinggal inilah yang menjadi sumber dari segala permasalahan. Apalagi dia juga menegaskan ruangan tempat letak lemari besi itu dahulunya juga digunakan untuk menginapkan semalam jenazah yang lupa diberi kapas kedua matanya itu. Sama seperti yang lain, Ustadz Maulidi mempai oleh hantu penghuni lemari itu yang kuat dugaan adalah arwah jenazah yang diinapkan di ruangan tersebut. Bahkan arwah almarhum meminta agar kain kafannya segera dilengkapi dengan kapas itu. Kakaknya, matanya terasa panas sekali. Itu tadi guys cerita lemari hantu yang ternyata di dalamnya itu tertinggal dua kapas penutup matanya. Mungkin itu salah satu kelalaian atau juga ketidaksengajaan pada waktu itu ya. Oke lah, semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Oke guys, terima kasih atas minat dengar kalian semuanya. Jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, komen, dan share. Saya Rio Ivanda di Rio Ivanda Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.